Kisah berawal dari pertemuan yang tak disengaja oleh Tantan dan juga Joni di sebuah taman kota. Mereka merupakan sepasang mantan HTS alias hubungan tanpa status semasa mereka masih remaja dulu. Sin menceritakan kembali ke masa lalu tentang kisah cinta mereka. Awal pertemuan itu ketika mereka berdua menepi ke salah satu toko karena waktu itu hujan deras. Tubuh seksi Joni yang basah kuyup itu membuat Tantan gagal fokus dan membuat Joni gak nyaman. Joni pun segera berlari pergi ke kosnya, namun Tantan sengaja mengejarnya. Joni ngira kalau si Tantan ini lagi membuntutinya. Padahal Tantan mengikutinya karena ingin memberikan barangnya yang ketinggalan sewaktu menepi tadi. Joni merupakan warga baru di desa itu yang ngekos di kosan milik ibunya Tantan. Rumah Tantan sendiri gak jauh dari kosnya Joni yang terletak di seberang jalan kosnya itu. Malam itu Joni gak bisa ngebuka gerbang kosnya karena ternyata kuncinya ketinggalan di dalam rumah. Emang sungguh gak masuk akal dan di luar nurul. Kuncinya di dalam tapi orangnya bisa di luar. Untungnya ada si Tantan yang selalu membawa duplikat kunci kos dan kunci rumahnya itu. Si Tantan, anaknya Aling Celia. Sige, umuwi ka na. Sebagai penghuni baru warga desa sini, si Joni yang berprofesi sebagai wanita pok-pok, dirinya selalu kena hujatan dari warga desa yang didomisili ibu-ibu tidak ramah itu. Untungnya ibu pemilik kos itu masih berbaik hati menerima Joni untuk tinggal di kosannya sementara waktu. Sebab Joni ternyata hanya untuk menempatinya selama 3 bulan doang, dan setelah itu si Joni akan pergi ke Jepang. Pagi itu si Tantan memperhatikan Joni yang saat itu sedang membawa masuk klien ke dalam kosannya. Si Joni bukannya pergi ke sekolah, ia malah belok ke arah kosnya Joni dan ngintipin si Joni dengan kliennya itu yang lagi asik senam pagi. Gak lama aksi tersebut hampir aja membuatnya ketahuan dan mengagetkan mereka berdua. Karena si Tantan gak sengaja numpahin pot yang ia buat pijakan kaki itu. Ia pun segera berlari dan lanjut pergi ke sekolah agar selamat dari kegabutan itu. Aling Tasing, hindi naman kakilala yung tao eh. Malikot yan! Semenjak saat itu, si Tantan mempunyai hobi baru, yakni ngintipin si Joni dengan kliennya yang itu dari jendela legend. Bahkan malam itu, si Tantan memberanikan diri mengetuk pintu rumah Joni. Dan ya, yang terjadi sesuai perkiraan para netizen. Tanpa basa-basi dulu si Tantan langsung ditarik masuk oleh si Joni dan ia pun tergeber olehnya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Tantan, namun sayang sekali, hal itu ternyata hanya sebuah khayalannya si Tantan doang guys. Faktanya,
Si Joni langsung menyuruh pulang dan mengusirnya dengan halus dengan alasan si Tantan yang masih anak sekolahan itu udah pasti dicariin emaknya karena udah malam. Anong ginagawa mo? Ano kasi, kailangan ko lang... Uwi ka na, bago kita isumbong sa... Good night. Keesokan paginya si Tantan memberikan sebuah sarapan pagi untuk si Joni titipan dari ibunya. Pagi itu juga terlihat Helen, wanita paling cantik di sekolahnya yang sedang jalan sendirian. Si Joni pun menggoda Tantan dengan mengatakan kalau dia sangat cocok dengan Helen, pasangan serasi tampan dan cantik. Namun si Tantan menolak hal itu. Joni udah mengira kalau Tantan emang beneran remaja cupu yang belum bisa ngerayu cewek. Oleh karena itu ia menawarkan diri untuk mengajarinya merayu si Helen. Sebuah kebetulan si Tantan bertemu kembali dengan Helen yang saat itu ia sedang nongkrong di depan warung bersama sobatnya yang bernama Tasyo. Tasyo pun mencoba mencomblangkan Tantan dan Helen dengan mengatakan kalau si Tantan ingin main ke rumahnya. Hi Helen. Hai Tantan. Tak disangka jawaban Helen ternyata dengan mudah menerima kedatangan si Tantan untuk datang saja ke rumahnya. Muna na ako. Si Tantan yang ingin terlihat sempurna di mata Helen, sesuai dengan tawaran Joni kemarin, ia pun mendatangi kosan Joni untuk meminta beberapa saran dan tips untuk merayu si Helen. Presentable. Kaya magtututbrush ka palagi at tigil mo sa mata. Paano ganito? Hindi dapat pinaghihintay ang babae. Namun sayang sekali belum sampai rumahnya si Helen, Tantan ngelihat ada mobil bergoyang dan suara aungan singa betina. Yang ternyata suara aungan itu ternyata suaranya si Helen yang lagi adu mekanik dengan sahabatnya, yakni si Tasyo di dalam sebuah mobil. Ngelihat wanita incerannya itu digeber sobatnya sendiri, ia pun ngerasa sangat kecewa. Dan lagi-lagi ia hanya bisa ngelihat orang lain begituan dari kejauhan. Bahkan setelah menggeber si Helen, Tasyo malah lanjut ngerayu si Joni di depan Tantan langsung. Tentu aja si Tantan gak terima dan langsung memberikan salam olahraga pada Tasyo yang modelan playboy kabupaten itu. Tasyo pun gak terima karena si Tantan lebih membela si Joni daripada sobatnya itu. Si Joni juga gak tinggal diam. Dia membela Tantan dengan mengatakan kalau dia itu pacarnya Tantan agar si Tasyo berhenti menggodanya. Terlebih lagi, dia menjatuhkan mentalnya Tasyo dengan mengatakan kalau si Helen gak puas dengan servisannya kemarin itu karena singkongnya begitu kecil. Diyan lang sa bayan. Aray. Baka mahulog ka. Basta. Keesokannya, si Tantan ngajakin Joni ke sebuah tempat yang indah. Ia menanyakan apakah yang dia katakan tadi malam itu serius bahwa dirinya merupakan pacarnya. Tentu aja hal itu gak beneran, kata Joni. Ia hanya berusaha untuk membelanya di depan temannya dan menyarankan agar menjauhi teman-temannya yang toksik itu. Dan sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di dalam hatinya Tantan. Nakakaalis ka kung kailan mo gusto. Ang cute-cute mo. Bahkan ia pun rela menunggu Joni menggeber kliennya di depan rumah itu agar bisa mengobrol dengannya. Sebenarnya si Joni udah feeling kalau si Tantan ini menyukainya. Dan mungkin aja sebenarnya dia juga menyukai Tantan balik. Tetapi dengan bijak ia mengatakan, terkadang tidak peduli seberapa besar kau mencintai seseorang, kau harus melepaskannya. Karena itulah yang diperlukan, anjay. Gusto ka na rin. Parang ayaw pa rin eh. Hindi kayo bagay. Minsan, mahal ang isang tao magpalaya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian si Joni kena semprot omelan dari ibunya si Tasyo.
aura labraknya itu sangat begitu kental. Ia tak terima kalau semenjak kehadirannya di desa ini membuat desa menjadi kotor dengan kelakuannya yang setiap hari gonta-ganti klien. Ia juga gak terima kalau sekarang anaknya yang katanya pendiam itu tertular penyakit kelamin darinya. Dengan tegas dan lantang, Joni pun menjelaskan bahwa anaknya itu gak pernah jadi kliennya. Karena mungkin aja anaknya itu gak mampu membayarnya. Bahkan dirinya juga mengatakan kalau dia aman dari penyakit karena selama ini selalu berhati-hati dalam melakukan hal itu. Si Joni yang sebenarnya udah tahu kalau kelakuan nakal anaknya itu, ia pun membeberkan kalau anaknya itu tertular dari si Helen. Hal itu ia ketahui karena dirinya kemarin ngelihat si Helen membeli antibiotik ke apotik. Emaknya itu pun langsung terbungkam diam karena ngerasa malu dan langsung meminta penjelasan kepada Helen. Karena si Joni ngerasa udah gak nyaman dan sungkan kepada ibunya Tantan, ia mulai mengemasi pakaiannya dan akan pergi yang kebetulan jadwal kepergiannya ke Jepang itu dipercepat. Sedang Tantan yang gak rela jika Joni harus meninggalkan desa ini, ia pun meminta Joni agar gak pergi. Bahkan ia mengatakan rela dan siap untuk membela Joni apabila nanti ada yang mengganggu Joni lagi. Alasan Joni ingin cepat pergi ke Jepang karena di sana ada hal yang lebih menjamin karirnya untuk bisa segera membangun rumahnya sendiri. Ada satu hal yang belum Joni ajarkan kepada Tantan, yakni menari. Joni pun mulai memainkan musik klasik dan mengajak Tantan berdansa. Malam itu jadi malam yang bersejarah karena si Tantan mendapatkan pengalaman pertama kalinya bisa menggeber Joni dengan slow motion. Dan ya, kini si Tantan akhirnya udah bukan jadi penonton dari kejauhan lagi. Malam itu juga jadi malam terakhir Tantan untuk bertemu dengan Joni. Karena keesokan paginya, Joni udah pergi duluan tanpa pamit ketika si Tantan tertidur pulas di kasurnya. Menyadari bahwa si Joni telah pergi, ia pun menanyakan kepada ibunya tentang keberadaan si Joni. Ibunya mengatakan bahwa si Joni ternyata telah pergi dari tadi ke terminal. Tanpa basa-basi, ia pun segera berlari mengambil sepeda menuju ke terminal. Sesampai di sana, ia mencari-cari orang yang saat ini paling dicintainya itu. Karena gak ketemu-ketemu, ia pun putus asa hingga akhirnya si Joni memanggilnya dari belakang. Pertemuan itu membuat Tantan terharu karena ia bersyukur si Joni belum pergi. Ia mengatakan kalau dia ingin ikut bersamanya. Dia akan mencari pekerjaan dan bekerja keras agar bisa selalu membahagiakannya dan menjaganya. Tetapi dengan bijak si Joni mengatakan burung dan ikan bisa saling mencintai, tapi tidak bisa bersama karena dunia mereka berbeda. Meskipun begitu, Joni juga mengatakan apapun yang terjadi, berapapun lamanya, dia akan selalu mencintai Tantan. Ang ibon at isda, hindi sila pwedeng magsama. Pwedeng isama sa mundo ko. Dami pang pwedeng mangyari sa'yo. Parating na mamahalin mo. Kahit anong mangyari, palagi kitang mahal. Pelukan itu menjadi pelukan terakhir mereka. Sampai mereka akhirnya bertemu kembali beberapa tahun kemudian, di mana mereka ternyata udah sama-sama mempunyai keluarga kecil. Pertemuan singkat itu membuat mereka saling mengingatkan cinta mereka dahulu. Meskipun si Joni terlihat kuat,
Namun sebenarnya di dalam hatinya masih tersimpan nama Tantan. Bahkan ia menamai anaknya itu dengan sebutan Tantan. Dan film pun berakhir. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Nakauwi na si Mami. Love you. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Yang mau full filmnya seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.